Pemirsa, lebih dari 10 tahun yang lalu, Bali sebetulnya telah mengalami krisis air. Masifnya pembangunan pariwisata berkorelasi dengan hal itu. Demikian dikatakan Vibeke Lengkong, penggagas lokakarya internasional Paradise in Crisis, Water Scarcity versus Socio-Environmental Stability, yang digelar di Gedung Pasca Sarjana Universitas Udayana, Denpasar. Lebih lanjut, Vibeke Lengkong mengatakan tak banyak masyarakat memahami ancaman krisis air yang kini diperburuk oleh perubahan iklim global. Bali dengan industri turismenya itu berlomba-lomba bersama pemerintah untuk sebanyak-banyaknya mendatangkan turis. Sehingga semakin masifnya pembangunan akomodasi pariwisata yang tentu saja membutuhkan air yang banyak. Kebutuhan air sebagian besar didapat dari air tanah dengan cara penggalian. Menurut Vibeke, dari pengakuan pelaku industri pariwisata di Bali, satu orang turis menghabiskan 2.000 hingga 4.000 liter air per hari. Sedangkan masyarakat Bali sendiri menghabiskan 165 sampai 185 liter air saja untuk satu keluarga yang terdiri dari 4 orang. Vibeke menambahkan penggalian air bawah tanah yang semakin dalam juga bisa menyebabkan intrusi air laut. Dan butuh ratusan tahun untuk mendorong kandungan garam akibat intrusi itu keluar dari dalam tanah. Belum lagi ada ancaman racun karena sampah. Jadi di sini kami melihat bahwa Bali dengan industri turismenya itu berlomba-lomba sebetulnya ya pemerintah untuk sebanyak-banyaknya ada turis ya. Tapi kemudian juga kita melihat bahwa kita harus bisa mengukur berapa sih turis yang datang dan membutuhkan berapa air. Karena ternyata menurut pengakuan daripada turis industri juga bahwa satu turis di Bali itu menghabiskan air 2.000 sampai dengan 4.000 liter satu turis satu hari. Sedangkan masyarakat Bali sendiri seyogyanya itu satu keluarga dengan 4 orang itu menghabiskan air 165 sampai 185 liter saja. Bahwa krisis air yang genting sebetulnya adalah groundwater, air bawah tanah. Bahwa cekungan-cekungan di Bali itu sudah mulai menyusut airnya dan menyusut banyak. Ya lebih dari 60% sudah menyusut. Jadi rata-rata kalau menurut penelitian itu geologi kalau nggak salah ya, itu menyatakan bahwa air di Bali itu mungkin di bawah itu sudah tinggal 20-30% saja. Hasilnya adalah intrusi. Ya, intrusi air itu berarti garam sudah masuk ke dalam dan itu membutuhkan ratusan tahun gitu loh untuk mendorong garam itu keluar. Ya, boleh dikatakan hampir impossible di dalam umur kita untuk mengembalikan situasi itu. Ya, nah itu ada racun juga karena sampah misalnya banyak kan tidak kelola menyerap. Itu yang bencana-bencana yang kita akan hadapi. Vibeke berharap ke depan sejumlah pembicara seperti Dr. Stromakol, Dr. Agung Suryawan Wiranata, Ketua Konsorsium Riset Pariwisata Dr. Nyoman Sunarta, Iwan Dewantama, serta Dr. Lilik Sudiajang dapat membuka pemahaman masyarakat terkait krisis air. Mengingat masyarakat selama ini selalu menganggap ketersediaan air cukup dengan masih turunnya hujan, namun tidak menyadari kondisi lingkungan yang sudah tidak sanggup menyerap air hujan karena banyaknya bangunan. Sutar